الذي شرفنا بحضور رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجنا من النيران. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Al-ayat. Saudara-saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang sangat diberkahi ini, mari kita tingkatkan terus kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bermodalkan keimanan dan ketakwaan itulah kita bisa meraih kebahagiaan dalam menjalani kehidupan dunia yang sangat singkat ini, serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan akhirat yang kekal abadi. Seperti doa yang kita panjatkan di setiap hari kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudara-saudaraku yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rangkaian ayat-ayat perintah dan keutamaan beribadah puasa di bulan Ramadan itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 184. Rangkaian ayat-ayat ini Allah letakkan di dalam surah Al-Baqarah itu bukan kebetulan. Kenapa Allah tidak letakkan di ayat-ayat yang lain? Tetapi ayat ini Allah letakkan di dalam surah Al-Baqarah, yaitu berkaitan dengan peristiwa terjadinya pembunuhan di kalangan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa diminta oleh kaumnya untuk mengetahui siapa pelakunya. Maka Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'muruka an tazbahu baqarah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa hewan sapi yang harus diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, tidak hewan-hewan yang lain? Karena sebagian umat Nabi Musa di kalangan Bani Israel itu masih ada yang meyakini bahwa hewan sapi adalah hewan yang sakral yang harus dimuliakan dan harus dihormati. Dan bahkan sebagian mereka masih ada yang menyembah sapi. Oleh karenanya, untuk mengikis kesyirikan itu, Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan kaumnya untuk menyembelih hewan sapi untuk mengokohkan keimanan mereka agar terhindar daripada kemusyrikan.
Begitu juga dengan perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Puasa ini dapat meningkatkan keimanan. Puasa adalah ibadah hati, yang dimana orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan imanan wahtisaban, keimanannya akan kokoh dan tangguh dan hatinya bersih daripada kesyirikan. Seperti halnya yang telah dialami oleh kaumnya Nabi Musa, bersih daripada kesyirikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang rangkaian perintah ibadah puasa dan keutamaan ibadah puasa, Allah kasih jeda beberapa ayat. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan dengan penjelasan perintah tentang ibadah haji. Kenapa ibadah haji? Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang bisa terlihat oleh orang banyak, yang rentan dengan sifat ujub, rentan dengan sifat takabur, rentan dengan sifat riya. Karenanya perintah haji itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, hanya karena Allah saja. Allah menginginkan ketika pelaksanaan ibadah haji itu nilai-nilai puasa harus disertakan. Ibadah kolbinya, ibadah hatinya itu harus disertakan nilai puasa dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan yang ketiga, ayat 186-nya Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku bertanya anni, tentang aku itu Allah, fa inni qarib, Allah sendiri yang menjawabnya. Berbeda di surat-surat yang lain, ketika ada sebuah pertanyaan maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjawabnya. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawabnya. Qulil anfal lillahi wa rasul. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Maka Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menjelaskan pertanyaan itu. Qulir ruh min amri Rabbi. Yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lakum. Mereka bertanya tentang anak-anak yatim, maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawabnya. Berbeda dengan ayat ini. Ayat 186 ini berbeda. Wa idza sa'alaka anni fa inni, Allah sendiri yang menjawabnya. Kenapa demikian? Karena ini adalah ayat-ayat yang masih rangkaiannya dengan ayat-ayat puasa. Sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan wahtisaban, mereka itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujibu da'watad da'i ijadaan, Allah mengabulkan doa permohonan hambanya. Artinya bahwa di setiap hari yang kita lalui, malam hari yang kita lalui di bulan Ramadan ini, ada semuanya waktu itu mustajabah. Waktu-waktu semuanya di bulan Ramadan itu mustajabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan kesempatan emas, bukan kesempatan emas lagi, lebih dari itu. Karena tidak ada jaminan bahwa Ramadan di tahun yang akan datang kita masih bisa bertemu lagi.
Oleh karenanya, karena waktu-waktu yang kita lalui di bulan Ramadan itu adalah mustajabah, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-siakan waktu itu berlalu tanpa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.